ke tempat pengembala unta, ya, tempat ternaknya unta. Jadi di sana Bapak Ibu, tapi di sana untanya tidak bisa ditunggangi, tidak seperti ketika kita kemarin di Jabal Maknat di Madinah. Nah, di sana hanya memang untuk digembala sama di pemerasan susu unta. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membeli susu unta per botolnya itu kisaran 5 real, ya, satu botol kecil yang 300 ml. Nanti bisa Bapak Ibu beli, terus nanti ditaruh di kulkas di dalam bis juga boleh, ya. Hanya tahan 1 hari tapi, ya, jadi langsung minum. Kalau mau langsung minum di sana, susu segar juga enak rasanya. Lalu setelah dari tempat ngingon unta, kita akan lanjut ke Masjid Ibnu Abbas, ya. Masjid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah salah satu sahabat Rasulullah, ya, salah satu orang yang hidup pada saat zaman Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, manusia yang hidup pada zaman Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup itu dinamakan sahabat, ya. Sedangkan setelah Rasulullah meninggal, orang yang baru lahir hotel yang juga bertemu dengan para sahabat hotel juga namanya adalah tabi'in. Oh, hotel Dewi. Sedangkan iya deh. kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah dan tidak bertemu juga dengan para sahabat kita. Karena kita muter balik, ya. Benar-benar hotelnya kita. Keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Lalu dari nanti kita akan mampir di Masjid Ibnu Abbas. Setelah dari Masjid Ibnu Abbas kita akan lanjut ke ada 2 masjid lagi yang setelahnya kita lewatin, yaitu Masjid Adas dan juga Masjid Qura. Nah, nanti barulah kita akan lanjut ke tempat telefrik, tempat kereta gantung, ya, dan juga tempat restoran makan nasi biryani. Setelah selesai acara semuanya di Taif, barulah terakhir kita akan pergi ke tempat mengambil mikot, ya. Nah, kalaulah kemarin itu umroh pertama, kita mengambil mikot di mana, Pak? Bu, mengambil mikotnya? Bir Ali, ya, atau Abyar Ali. Bir Ali itu artinya sumur Ali, ya, Abyar Ali. Lalu yang kedua kemarin kita ngambil mikot di mana? Ji'arona, Masjid Ji'arona. Nah, adapun nanti hari ini bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umroh, tempat mikotnya namanya Qarnul Manazil. Nah, ya. Maka seperti yang saya sampaikan di awal, jadi tidak hanya satu tempat, ya, untuk mengambil mikot itu. Jadi ada banyak tempat. Dari mana kita datang, dari sanalah juga kita mengambil mikot. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Maka perjalanan panjang ini, ya, nanti sambil dinikmati pemandangan seperti biasa, kanan kiri nanti akan kita lihat gunung bebatuan, ya, gunung bebatuan, padang pasir lagi, ya. Jadi tak kate jingok Sungai Musi di sini, Pak. Ya. Nah, maka nanti silakan kita nikmati bersama, ya. Karena nanti ketika kepulangan dari Mekah ke Jeddah sudah tidak banyak lagi, ada tapi tidak banyak pegunungan sama padang pasir seperti itu. Baik, alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian, insya Allah, ya, hari ini kita akan sekalian berziarah, sekalian mentadabburi, ya, bertadabbur, mengenal perjuangan Rasulullah ketika Rasulullah sampai di kota Taif, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui, ya, bahwasanya Pak Bu, di dunia ini tidak ada orang, ya, tidak ada orang yang memiliki cobaan hidup lebih berat daripada
manusia di bumi ini yang memiliki cobaan yang paling berat melebihi cobaannya yang ditimpa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah itu ditawarkan dulu oleh Allah, ya, Rasulullah ditawarkan dua pilihan, bahwasanya apabila engkau mau, wahai Muhammad, gunung-gunung yang ada di Mekah ini akan aku ubah menjadi emas, dan ini semua akan menjadi milikmu. Ya, Allah itu menawarkan seperti itu kepada Rasul kita, Pak Bu. Ya, tetapi ya Rasulullah dengan akhlak yang sangat mulia, yang sangat-sangat memikirkan dan mementingkan umatnya, Rasulullah tidak melirik, tidak menggubris tawaran itu. Rasulullah tidak menginginkan gunung berupa emas, ya, harta kekayaan itu Rasulullah tidak menginginkan. Ya, justru malah Rasulullah berkata, ya Allah, kesusahan apa yang nanti akan umatku dapatkan setelah aku tidak ada lagi di muka bumi ini? Ya, maka Pak Bu, Rasulullah lebih memilih merasakan kesusahan yang nanti umatnya rasakan, ya. Padahal orangnya itu belum lahir, kita ini Pak Bu belum lahir, ya. Nenek moyang kita belum lahir, tetapi Rasulullah sudah memikirkan kesusahan apa yang nanti umatku akan rasakan, ya. Maka aku harus merasakannya lebih dahulu, kata Rasulullah seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, pada saat itu Rasulullah memilih, ya. Jadi pada suatu saat Mekah itu memang dilanda dengan musim kekeringan dan kelaparan. Air susah didapatkan, makanan pun juga susah dicari, ya. Karena apa? Karena Rasulullah lebih memilih hal itu tadi. Tetapi itu tidak hanya dirasakan oleh Rasulullah saja, dirasakan juga oleh umatnya Rasulullah pada saat itu. Jadi pada saat itu orang-orang yang tinggal di kota Mekah, orang-orang yang menjadi umat Islam pengikutnya Rasulullah SAW itu juga merasakan kelaparan dan kehausan. Siram air setiap Ya. hari, makanya rumputnya merasakan hal itu beberapa minggu, subur. beberapa minggu sampai banyak yang goyah imannya. Bagaimana Nabi Muhammad ini? Katanya Nabi, ya, masa nggak bisa ngasih kita rezeki, nggak bisa ngasih kita keajaiban berupa makan lah atau apa. Banyak yang sampai mengeluh seperti itu Pak Bu, ya. Sampai orang-orang banyak yang mempertanyakan, para sahabat dekatnya pun bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah lebih memilih hidup dengan sederhana, ya, tidak bergelimang harta. Rasulullah lebih memilih hidup dengan sangat-sangat sederhana, bisa dibilang seperti orang susah Pak Bu. Sampai-sampai pada saat itu, ya, perlu Bapak Ibu ketahui, tempat tidurnya Rasulullah, ya, tempat tidurnya Rasulullah itu hanya tanah saja, dan bantalnya itu dari pelepah kurma yang dibuat menjadi bantalan. Apabila Rasulullah sedikit meleng ke kanan atau ke kiri, langsung kebangun karena jatuh kepalanya dari bantalnya. Sampai sehingga pada suatu saat ada salah satu teman istrinya datang menemui istri Rasulullah dan bertanya perihal kenapa kita sampai bisa mendapatkan musim seperti ini, ya. Dan orang tersebut melihat suatu tempat ada di pojokan, dan dia bertanya, itu tempat apa? Nah, kata istrinya apa? Sesungguhnya itu adalah tempat tidur Rasulullah, ya. Sampai umatnya pada saat itu langsung inisiatif memberikan sejadah, Pak Bu, ya, ngasih sejadah agar menjadi alas tidurnya Rasulullah. Itu pada saat itu Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Maka ketika Rasulullah sampai di rumah dan bertanya, milik siapa ini? Ya, wahai Khadijah, ini milik siapa? Kata Rasulullah. Nah, Khadijah langsung menjawab, sesungguhnya si Fulan memberikan sajadah ini untuk alasmu tidur, wahai Rasulullah. Maka Pak Bu, apa yang Rasulullah sampaikan kepada istrinya? Kembalikan sajadah ini, ya. Kembalikan sejadah ini. Lalu dibantah masih sama istrinya, kenapa dibalikin? Dipakai aja, kan orang udah ngasih gitu. Orang udah ngasih, nggak apa-apa, dipakai aja, ya. Lalu
apa Rasulullah jawab? Sesungguhnya wahai istriku, aku bisa mendapatkan hal yang lebih dari ini. Demi Allah, aku bisa mendapatkan hal yang lebih dari ini apabila kita bersabar, kata Rasul. Ya, maka yang dilakukan istrinya apa? Hanya